Siapa yang tidak mengenal Laksamana Cheng Ho? Pasti kebanyakan dari kita sudah mengenal Laksamana satu ini. Dikenal karena membawa pengaruh Islam, Laksamana asal Cina yang pernah datang dan menjelajahi Nusantara ini sangat disegani oleh seluruh masyarakat Indonesia. Laksamana Cheng Ho berasal dari suku Hui, salah satu suku atau bangsa minoritas di Cina. Cheng Ho lahir pada tahun 1937 dari pasangan Ma Hazi dan Wen dengan nama Ma atau Muhammad He, Ma He. Cheng Ho yang merupakan putra kedua ini memiliki saudara laki-laki dan 4 saudara perempuan. Keluarga Cheng Ho berasal dari Kuyang yang sekarang adalah Jining di provinsi Yunnan. Cheng Ho sejak masa kanak-kanak sudah dikenalkan dengan geografi dunia dan ia juga sangat fasih dalam berbahasa Cina dan Arab. Di umurnya yang baru menginjak 12 tahun, ia harus mengalami pahitnya hidup. Saat terjadi peperangan dan pasukan ingin menyerbu ke daerahnya, banyak masyarakat yang dijadikan tawanan tak terkecuali anak-anak seperti Cheng Ho. Para tawanan dibawa ke Nanjing, ibu kota Kekaisaran Tiongkok saat itu. Di tempat itu, Cheng Ho dan para tawanan lainnya diperlakukan dengan kejam dan keji. Anak-anak dikebiri sehingga Cheng Ho hanya bisa hidup sebagai kasim, karena tidak akan bisa memberikan keturunan. Dalam sejarah Cina, seseorang yang sudah dikebiri hanya bisa bekerja sebagai kasim, dan itu adalah hal yang sangat lumrah terjadi di Cina, terutama pada dinasti Ming. Cheng Ho pun hidup sebagai kasim bagi Zhude, kaisar pertama dari dinasti Ming. Cheng Ho selalu ikut dalam peperangan yang dihadapi oleh Zhude. Dengan postur yang tegap dan besar, Cheng Ho memiliki prestasi luar biasa, sehingga ia dijadikan orang kepercayaan oleh Zhude. Karena sudah menjadi tangan kanan dari Zhude, Cheng Ho pun diperintahkan untuk membawa armada besar Tiongkok dalam sebuah ekspedisi pelayaran jarak jauh ke Samudra Hindia. Tujuan dari pelayaran yang dilakukan ini adalah untuk diplomasi muhibah, menggalang persahabatan dengan negeri-negeri yang dikunjungi, dan untuk mengembangkan perdagangan. Tidak hanya itu, tujuan lain dari pelayaran ini adalah untuk menyebarkan dan memperkenalkan agama Islam dengan penduduk yang nantinya akan dikunjungi bahwa Islam merupakan agama yang rasional dan universal. Dalam pelayarannya untuk mengemban tugas, armada kapal laut yang dibawa oleh Cheng Ho merupakan armada laut terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah maritim. Cheng Ho membawa lebih dari 60 buah kapal harta yang ukurannya sangat besar dengan masing-masing panjang 120 meter, lebar 50 meter dengan 9 tiang layar. Geladak utama seluas 4.600 meter kuadrat dan bobot 2.700 metrik ton. Armada kapal ini bahkan mengalahkan armada kapal dari penjelajah Eropa seperti armada Columbus Santa Maria. Salah satu negara yang dikunjungi oleh Cheng Ho adalah Nusantara. Dalam perjalanannya ke Nusantara, Cheng Ho membawa banyak barang dari Tiongkok seperti sutra, keramik, porselen, logam, emas, perak, besi, perunggu, kertas, teh, alat pertanian, dan banyak lagi. Sebagai timbal balik dari perdagangan yang sudah ia lakukan, Cheng Ho membawa rempah-rempah, kemenyan, kapuk, belerang, kayu cendana, sarang burung, dan berbagai barang lain dari Nusantara. Dari pelayaran ini, Cheng Ho dikenal berhasil mengaitkan jalur laut dan jalur sutra atau yang dikenal jalur perdagangan tradisional lewat darat. Dalam 7 kali pelayaran besarnya, Cheng Ho selalu menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di Nusantara seperti Palembang, Samudra Pasai, Lamiri, Nakur, Lide, Surabaya, Cirebon, Gresik, Semarang, Tuban, dan Mojokerto. Pada masa itu, Cheng Ho mendatangi wilayah Nusantara saat masa kerajaan Hindu-Buddha menuju Islam. Lampung pada masa itu masih dalam wilayah kerajaan Sriwijaya yang pusat pemerintahan atau kerajaan berada di Palembang. Hal ini ditandai dengan adanya prasasti Datu Sriwijaya 686 Masehi yang ditemukan di desa Palas Pasemah, Kalianda. Pada sekitar abad ke-14, perjalanan Laksamana Cheng Ho memasuki wilayah Waitulang Bawang yang saat ini berada di Lampung Barat. Hal ini membuktikan bahwa Laksamana Cheng Ho memiliki hubungan dengan Lampung, meskipun pada masa itu Lampung masih berada di satu wilayah dengan kerajaan Sriwijaya di Palembang. Karena Laksamana Cheng Ho pernah setidaknya berlabuh di salah satu tempat yang saat ini sudah diakui menjadi wilayah Lampung.